dulu mulai dari mana dulu nih? Gak ada yang bisa. Halo, saya Pendeta Cliff Edward Sasakean. Saya di Pasundan Dorebang sebagai manajer SDM. Lanjut. Halo, saya Pendeta Titin. Kalau di Pasundan Dorebang saya sebagai volunteer. Halo, saya Nehemian Lisa, saya juga volunteer di Pasundan Dorebang. Saya Ira, konselor juga di Pasundan Dorebang. Saya Obertina, biasa dipanggil OB, konselor Pasundan Dorebang. Hai, saya Lydia, saya juga volunteer di Pasundan Dorebang. Perkenalkan, saya Johannes, saya juga volunteer di Pasundan Dorebang. Halo, saya Elfrida, dipanggil El, saya volunteer. Oke, halo, saya Lydia 2.0. Karena udah ada Lydia lainnya ya. Saya staf dan konselor di Pasundan Dorebang. Sebenarnya ada dua teman kita lagi yang gabung di Pasundan Dorebang, yaitu Bu Kamila sama Sulu. Juga ada Bu Lita sih yang sering bantu kita, sama Bu Ode ya yang sering juga membantu kita dalam melakukan kerja-kerja bareng dalam penanganan kasus. Tapi karena mereka tidak bisa hadir, ya nggak apa-apa, mungkin next bisa hadir lagi dengan kita untuk seru-seruan bareng kita saat ini. Nah, acara ini sebenarnya acara yang paling baru dari Pasundan Dorebang, namanya Serupa, seru-seru bareng Pasundan Dorebang. Dan kali ini seperti yang udah dijelasin tadi, kita mau bicara soal KBGO. Nah, teman-teman sendiri gimana nih? Apa udah pernah dengar KBGO belum? Aku udah pernah dengar sih, tapi masih kurang paham. Emang apa ya? Ada yang tahu nggak sih? Aku tahu tapi sedikit, kayak Sedikitnya apa tuh? paling yang aku tahu, aku juga pernah buka Instagram. Kalau misalnya ada orang yang stalking kita masuk tuh kayaknya. Kalau stalking Iya. itu bukannya yang buat Mengutip. Mengutip bahasa Iya. Oke. Ada lagi nggak yang tahu dari kita nih soal KBGO? KBGO-nya sendiri singkatan apa tuh? KBGO, Kekerasan kekerasan berbasis gender online. Iya. Emang online bisa ada kekerasan juga di situ? Ada yang keras. Iya, Suka bersih online. Nah, ini dengan maraknya penggunaan medsos gitu, Ya, di masa internet ya, pandeminya. banyak banget kekerasan yang muncul akibat penggunaan medsos yang tidak bertanggung jawab. Nah, dan di Pasdur sendiri udah beberapa ya mengenai KBGO ini, dan kita akan bahas sebenarnya KBGO ini bentuknya seperti apa. Tadi udah disebutin ya, salah satunya adalah stalking. Ada lagi nggak yang tahu? Ada juga Bu yang misalnya foto-foto atau video pribadi kita disebarin sama orang lain tanpa izin kita. Ya. Itu juga termasuk KBGO nih kayaknya. Nah, terus kalau misalnya pacar minta foto ini gimana? Minta foto ini? Foto yang aku kangen nih, papin kan itu kayak gitu tuh. Apalagi orang zaman itu masuk KBGO nggak ya? Ya emang ada beberapa sih yang kayak gitu dan bisa jadi berpotensi jadi KBGO juga ya, dari kekerasan seksual berbasis siber. Karena beberapa kasus menunjukkan juga bahwa foto-foto itu jadinya nggak disimpan untuk pribadi, tapi justru disebar. Ketika disebar itu kan kelihatan wajah, pokoknya foto-foto pribadi itu merugikan banget buat si ceweknya gitu ya. Dan bahayanya lagi buat si ceweknya, kalau itu misalnya foto yang dia ambil karena tadinya mungkin konsen ya, berdua aja gitu, persetujuan atau persetujuan, kan dia wajahnya ya karena persetujuan tidak ada ini kan. Nah, begitu tersebar di medsos ya dia bisa, apalagi kalau itu dia jadi konten pornografi, dia bisa jadi salah satu dianggap pelaku pornografi. Oh, berarti kayak gini Kak Ira, aku pernah lihat di salah satu media sosial kayak Twitter ya. Itu kalau yang ahli banget tuh bisa bagus banget itu ya fotonya gitu ya, wajahnya siapa, atasnya siapa, lalu bawahnya siapa, itu kayak gitu juga ya Kak ya? Iya, bisa kayak salah satunya. Atau pernah dengar nggak revenge porn? Belum tuh. Jadi Apa tuh revenge porn? itu kan balas dendam Balas ya. dendam. Nah, jadi dia menggunakan konten-konten
kita atau seseorang yang pribadi ya, lalu sebenarnya untuk balas dendam. Jadi dia udah dapat fotonya, terus nanti dia ancam lagi tuh si yang ada di misalnya di kita ya, salah satunya kita, dia ancam kalau tidak mau melakukan ini, tidak mau melakukan itu, maka fotonya atau videonya akan disebar. Jadi sebenarnya motif dari kekerasan itu adalah untuk balas dendam, begitu, mempermalukan dan lain sebagainya. Masalahnya adalah kalau namanya jejak digital ya, jejak digital nggak bisa. Ya. Apalagi kalau udah banyak yang copy, paste, terus share kemana-mana udah kayak gurita kita udah nggak tahu lagi. Ya, dan itu kan bisa sekarang bisa misalnya setahun ini bisa hilang, tapi entah tahun kemudian atau tahun kemudian kan bisa muncul lagi. Iya. Dan ketika ada orang yang masih punya salinannya, dia posting ulang lagi di internet atau di media sosial. Iya, dan kebayang gak sih misalnya seseorang tuh mau belajar mau ngelamar kerja, ya dia kan tadinya nggak tahu gitu ya mau melamar kerja, terus perusahaannya itu searching gitu dan ketemulah foto atau apa gitu yang sebenarnya tidak pas untuk dipublikasikan. Atau nggak usah kerja deh, misalnya dia punya keluarga next gitu ya, punya anak, punya cucu, tiba-tiba cucunya searching gitu dan ada, itu kan merugikan banget ya. Jadi sebenarnya banyak banget bentuk-bentuk KBG itu. Nah, tadi Lydia bilang emang bisa dilakukan kekerasan, bisa, itu kan mempunyai dampak banget buat si korbannya. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak sih dampak? Kalau kebayangin aja deh kalau misalnya foto kita tersebar, foto yang kita tidak inginkan disebar lalu tersebar, kira-kira dampaknya seperti apa? Psikologis pasti kena tuh. malu banget ya pasti ya. Aku nggak mau medsosan lagi kalau kayak gitu Kak. Trauma ya? Kalau ngebayanginnya. Trauma apalagi ya? Mengurung diri, memisahkan diri dari lingkungan sosial, atau bahkan kalau sangat besar masalahnya kan mungkin bisa sampai dia tidak ingin hidup lagi kali. Ya. Nah itu kan ada kasus tuh beberapa tahun lalu, ada mungkin SMP ya, tapi di luar negeri. Dan ketika dia kenalan sama orang di internet, dia akhirnya kirim foto dada ke atas gitu kan, payudaranya terekspos, kemudian akhirnya disebar di sekolah. Yang terjadi adalah anaknya bunuh diri akhirnya. Saking ya karena tadi depresi, karena ya kan dia tidak bisa Kebayang ya itu. semua orang sudah melihat gitu kan, nggak itu pasti sakit hati. Berarti hampir sama kayak kekerasan yang lainnya Kak, dengan konsen korban atau tanpa konsen. Kalau memang dia merasa terganggu, merasa hal yang privat dia disebarluaskan tanpa izin, dia bisa masuk kekerasan. Iya. Jadi si korban itu dia bukan hanya kena dampak secara psikologis, tapi ya tadi ya kayak dia bilang tadi terasing kan. Iya. Kebayang sih dia mau pergi kemana gitu kan, orang pasti kenal, apalagi kalau udah viral, udah deh habis gitu. Sekolahnya mungkin kalau dia lagi sekolah, kampusnya, tempat dia bekerja udah habis gitu, dan pada akhirnya sih memang kalau dia tidak ditangani, didampingi dengan baik, biasanya berakhir dengan trauma, depresi gitu, dan bisa jadi bunuh diri. Dan kalau begitu akibatnya bukan hanya secara psikologis aja kan, bukan hanya secara sosial aja kan, berarti dia secara ekonomi udah kena, masa depannya udah ya. Jadi walaupun sebenarnya ini dikatakan ini berbasis online gitu ya, internet, tapi dampaknya di dunia nyata sangat terasa. Tahu nggak sih kalau sebenarnya ada juga orang yang memanfaatkan ini, jadi awalnya itu kekerasannya lewat internet, tapi kemudian berlanjut jadi perkosaan. Jadi Ketemu sebagai alat untuk membujuk ya. Ada juga tuh kayak gitu, karena dia pakai konten itu untuk ngancam kan, kalau nggak mau ketemu kontennya akan disebar. Dan emang ada sih yang kayak gitu. Berarti bisa ya dari online, secara daring, ancaman, terus lanjutnya ke offline, tatap muka secara langsung gitu ya Kak Kira ya? Atau sebaliknya tadi, relasinya offline, terus dapat foto-fotonya atau videonya terus disebar, jadi kekerasan berbasis online. Tapi pada prinsipnya kan kekerasan ini berbasis gender, dalam relasi laki-laki perempuan atau ada relasi kuasa ini juga. Berarti KBGO ini bisa terjadi bukan hanya dari orang yang saling kenal, tapi yang tidak kenal juga ya? Bisa banget. Apalagi misalnya kalau kita tuh seorang misalnya tokoh ya, tokoh public figure kayak gitu ya, atau orang yang cukup dikenal, atau bisa banget dimanfaatin kan banyak juga ya. Makanya
makanya kita juga mestinya harus hati-hati banget kalau kita mau posting foto atau mau posting sesuatu. Kadang-kadang kan kita apa ya, ada perasaan senang ya asal posting atau apa, Yang penting banyak like-nya ya, apalagi kalau di IG misalnya dan sebagainya. Tapi kalau kita nggak hati-hati sama privasi, ya itu tadi yang kata Titi ya tadi ya, wajahnya wajah siapa, Wajahnya siapa, badannya siapa. kayak gitu sih. Tapi sayangnya yang paling bahaya kalau yang sekarang ya Kak, ada banyak korban yang kan sekarang banyak selebgram nih, mungkin semuanya punya Instagram kalau di sini kita kan. Nah, jadi iya kan kalau di rumah juga. Kalau ini juga selebgram, karena enlightenment gitu. Kan ketika kita sudah jadi public figure di Instagram, sebenarnya saya sudah hati-hati kan memposting foto, bahkan dari beberapa kasus bajunya tertutup tapi tetap dapat DM, dapat pesan private yang mengarah ke seksualitasnya. Iya. Iya. Masih. Ada juga tuh yang dia nggak ya, maksudnya dia nggak kirim apa-apa tapi dia dikirimin tuh. Ada juga ya, dia dikirimin gambar-gambar, misalnya gambar alat kelamin dan apa, itu kan cukup mengagetkan ya. Kadang orang nganggap sepele soal pelecehan gitu ya, padahal sebenarnya apapun bentuknya, sekalipun itu hanya pelecehan yang non fisik, itu dampak banget sama si korbannya. Ketakutan, stres gitu ya. Dan aneh, bukan anehnya ya, pasti korban tuh justru dia yang merasa bersalah. Tipenya begitu. Misalnya dia nerima gambar nih, ada orang iseng ngirimin gambarnya, semakin kita takut kan orang tuh semakin ini ya. Tapi kita yang merasa bersalah, mestinya yang ngirimin yang malu ya. Enggak. Ngapain ya gitu ya? Biasa korbannya jadi apa baju saya terlalu seksi atau postingan saya terlalu menggoda, mungkin gitu mikirnya. Iya sih, tapi kadang-kadang jadi dia yang jadi yang takut keluar. Jadi dia yang takut berinteraksi. Bayangin dampak dari KBGO ini sampai semerusak itu. Nah, kira-kira menurut teman-teman kalau lihat situasinya seperti ini, siapa aja yang rentan sebenarnya jadi korban? Ya, anak kecil Kak, salah satunya nih. Dia nggak bisa ngelawan karena yang pelakunya kalau misalnya orang dewasa, orang yang lebih besar dari dia secara fisik, lalu ngancem. Nah, kalau Kakri gimana tuh Kak? Kalau misalnya untuk yang anak-anak di rumah, boleh nggak sih pakai internetan? Sekarang lagi belajar online nih anak nih. Ya, nah itu kan memang yang harus diwaspadai ya. Meskipun oke lah internet sudah ada keamanannya untuk internet anak-anak, tapi tetap aja kan akses banyak pelaku yang bisa memanipulasi kan melalui iklan gitu ya, di game online kan juga banyak tuh. Atau juga mungkin dia kirim pesan via email, itu juga ada. Itu kan soalnya gini, pelakunya kan bisa bukan hanya di Indonesia, bukan hanya orang yang kita kenal, tapi banyak juga di luar sana gitu, yang pura-pura jadi perempuan juga, pura-pura jadi anak usia yang sama dengan dia, padahal sebenarnya orangnya udah tua, pelakunya udah tua, cuma supaya dapat. Memang ya tinggal orang tua sih kalau kayak gitu ya, orang tua mengawasi anak-anak mengakses internet, mengakses HP-nya. Ini benar-benar buat belajar nggak? Apalagi di sekarang kan lagi PJJ begini, anak mau gimana, mau belajar ya dari internet juga, gitu kan? Nah, bagaimana pendampingan orang tua jadinya? Kalau anak kecil ya, kalau remaja gimana nih? Remaja. Nah ini dia. Kalau anak kan masih bisa ini ya. Jadi kalau misalnya anak-anak saya tuh kan umur 14 sama 12. Nah, sampai sekarang mereka hanya punya dua lah, WhatsApp sama IG. Media sosialnya, Facebook belum saya bolehin karena Facebook itu kan sangat terbuka gitu. Jadi dan IG mereka itu saya harus follow. Syaratnya itu ya, syaratnya ya. Jadi boleh punya IG tapi IG-nya itu saya follow. Jadi saya bisa tetap chat. Dan di awal begitu dikasih pinjem handphone, bukan dikasih handphone ya, dikasih pinjem. Jadi di awal kita bilang ini bukan milikmu, ini milik kami karena kami yang beli, kami pinjemin aja. Gitu. Jadi harus dijaga baik-baik dan itu ditekankan dari awal yang boleh diadmit hanya yang dikenal. Jadi teman sekolah dan teman gereja, gitu doang. Sama sepupu keluarga. Pokoknya kalau orang lain yang nggak kenal itu dilarang. Dan kan saya tetap bisa lihat kan berapa pengikut dia, siapa aja gitu. Jadi saya bisa tetap gitu. Sering diejek nggak tuh? Karena followernya dikit. Iya,
Jadi satu kali tuh lagi biasa kan kalau ngobrol-ngobrol terus dia bilang, Mami, tau nggak aku nih paling sedikit tau follower. Terus ya, ini temanku lihat ini 1000 berapa gitu kan. Jadi mereka rupanya ada kayak kompetisi gitu banyak orang modal. Bangga kalau udah 1000. Itu kenal nggak sih siapa-siapa aja? Ya enggak lah, katanya kan 1000 dari mana gitu. Dia bilang, tapi saya ajarin juga kan, saya suruh nonton, saya suruh baca. Banyak loh scammer yang nipu-nipu gitu pakai usianya sama 16, 15, itu sudah tua aku bilang kayak gitu. Jadi mereka tahu, orang udah banyak yang posting kan kayak gitu pengalaman di scamming sama yang nggak benar. Nah juga menurut saya itu yang selama ini saya buat, anak-anak diajar soal seksualitasnya, soal tubuhnya gitu. Apa sih yang boleh diposting, apa yang nggak boleh diposting, karena itu penting. Kan kalau gini nih kita seringkali kayak sendiri kan di kamar gitu, terus kita posting misalnya yang baju-baju yang atau rasa-rasanya kita aman gitu, yang kalau di luar rumah kita nggak berani pakai kayak gitu, atau pose tertentu yang kalau di luar rumah kita nggak gitu, tapi di kamar sendiri hanya dengan handphone kita merasa ini sesuatu yang privat. Padahal begitu kita posting di Instagram itu jadi publik. Gitu. 10 teman kita 10 orang misalnya saya bagi 1000 gitu. Jadi kalau kami di rumah gitu ya, boleh pakai medsos tapi tetap terbatas mana yang boleh, dan orang tua kami, aku khususnya tetap bisa cek gitu ya di IG-nya lah, terutama kan mainnya di IG tuh anak-anak remaja. Kalau WhatsApp biasanya urusan sekolah ya. Saya punya cerita, Bu. Ada punya cerita. Waktu itu ada ibu-ibu cerita ke saya, dia punya Facebook. Terus ada biasa kalau ibu-ibu kan seneng ada yang suka nge-add gitu ya Bu ya, nge-add di, apalagi kalau misalnya namanya orang Inggris gitu. Nah ini laki-laki, bule laki-laki gitu kan, mukanya juga muka bule, diterima dikonfirmasi, terus dikirim pesan di Facebook itu, hai dan segala macam gitu kan. Bahasa Inggris lagi kan. Terus dong ya. Itu HP dipegang anaknya yang masih remaja. Lalu video call by Facebook gitu ya. Pas dibuka sama anaknya, ternyata yang video call itu nunjukin alat kelaminnya. Di situ langsung nangis anaknya. Gitu. Dan mamanya pun langsung dilempar itu HP-nya. Langsung nangis di situ pas ngeliat itu. Itu dampaknya sampai mungkin sepersekian detik ya Bu ya. Cuma hitungan detik tapi langsung nangis di situ anak remajanya itu gitu. Dan ibunya itu pun waktu cerita ke saya bingung gitu, harus gimana kok bisa sih ada begitu gitu, karena itu pengalaman dia, nggak kenal orangnya, mungkin karena orang bule dikonfirmasi gitu. Padahal kalau kelihatan orang itu orang Afrika, scammer tuh banyaknya orang Afrika dari Nigeria, jadi itu sebenarnya foto orang yang diambil. Jadi biasanya kalau itu bisa kita ambil fotonya terus kita masukin ke Google, di searching aja pakai Google gambar atau Google apa ya, itu ketahuan itu namanya siapa, beda banget. Terus scammer namanya kayak gitu-gitu. Ya, jadi memang motivasinya macam-macam. Ada yang cari duit, namanya cari untuk nipu gitu ya. Ada yang hasrat seksual, ada yang balas dendam gitu. Nah itu salah satunya yang seksual tadi. Semakin kita takut, dia kan semakin senang. Mirip dengan exhibition mirip banget gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kenapa dibilang walaupun sepersekian detik, ya pasti dong sangat menakutkan. Dan buat anak remaja gitu kan ya, yang nggak pernah lihat laki-laki, terus juga buat dia itu sesuatu yang asing ya, kayak ketemu genderuwo aja gitu. Ini apa gitu? Karena jangan kan anak remaja. Ya karena ada juga yang udah mungkin udah bisa dibilang pemudi lah ya, umurnya mungkin sekitar 23, 24. Dikirimin gitu sama temennya, shock juga. Gitu. Kayaknya semua deh, nggak umur ya, walaupun misalnya udah belajar biologi atau yang belum menikah tetap shock. Dan itu parahnya kekerasan seksual ya, dia merusak aman kita gitu kan, dignity gitu ya, martabat kita tuh kayak direndahkan banget, dan yang membuat dampaknya bertambah, berarti ya kayak gitu. Berarti tadi kalau yang kayak Pak Aslim bilang, yang kayak Kak Ube bilang kan pencegahan mungkin dengan pengawasan, dengan pendidikan seksualitas. Nah, kalau yang sudah sempat menjadi korban anaknya Bu, orang tua harus berbuat apa? Sejauh mana dia harus mendampingi, sejauh mana dia korbannya juga harus bagaimana? Iya. Menurut teman-teman biasanya apa yang dilakukan orang tua? Paling
yang dilakuin orang tua kalau anaknya Kalau anaknya misalnya ketahuan nih jadi korban, Korban. Dan Misalnya tanpa konsennya ya. tanpa konsen. konsen atau tanpa konsen Oh, ya. iya. Boleh deh jadi panjang kan. pasti dibatasi. Umumnya orang tua, Misalnya umumnya dimarahin. respon langsung Pasti orang tua. kamu sih, dimarahin. kamu sih. Disalahin. Disalahin. Ada yang mukul, Biasanya karena dianggap mempermalukan kan, Iya. dimarahin. Kalau misalnya bayangin aja kita udah kena musibah kayak gitu, terus dimarahin, kan kira-kira mau ini nggak? anak terbuka atau enggak ya? Nggak bakal cerita sih kak, udah dicubit, udah dipukul. Pertama kita malu, ya pertama kita malu itu aja udah buat kita down banget, terus dipukul gitu atau dimarahin, Tambah diem. tambah diem. Tidak ada yang akhirnya ya berpihak. udah, itu sebabnya yang ingin mengakhiri hidup untuk apa lagi gitu. Nah jadi itu respon umum ya, bener nggak? Respon umum orang tua kan gitu. Atau respon umum nggak tahu nih, Masyarakat. institusi keagamaan gimana? Nah, pendeta pendeta silakan. Kayaknya hampir sama. Mungkin hampir sama. Pasti kita ya umumnya nggak langsung nolong, tapi justru langsung mungkin nggak marahin kali ya, tapi kok bisa sih sampai kayak gitu? Pasti gitu deh pertanyaannya. Kamu ngapain sih sampai bisa kayak Iya, gitu? kita cari-cari sebab ya, kenapa Iya. bisa sampai seperti itu. Dan biasanya Malah itu yang sebabnya disalah. di korbannya yang kita salah. Iya. Pasti penyebabnya kamunya yang salah nih. Apa yang kamu Pasti gitu. mau? Heeh. Mm-mm. Kamu juga ngapain ngirim-ngirim, kamu juga ngapain kayak gitu sama orang. Nah, Pasti disalahin. ternyata sikap itu nggak pernah membantu korban, malah semakin memperparah. Jadi anak-anaknya justru jadi ya tambah parah ya. Bisa jadi oh, itu tadi bunuh diri karena habis dia mau ngadu sama siapa, mau cerita sama siapa gitu kan. Nah itu responnya. Kalau untuk mencegahnya sekarang gimana? Sebelum kita ke bicara soal menanganinya. Membuat relasi yang terbuka antara orang tua dengan anak. Oke, dari satu sisi ya komunikasinya, komunikasi terbuka. Kayak tadi si Sobe bilang kan sebenarnya percakapan ya soal seksualitas itu penting banget gitu, dibangun dari sejak dini ya, usia dini ya. Kita udah beberapa kali ya ke anak-anak TK yang paling muda ya, sama ke SD, gimana untuk mereka mengenali tubuhnya, seksualitas dan tidak malu gitu. Jadi waspada, hati-hati, tapi juga mereka tahu tanpa rasa malu ya, menyebutkan nama-nama bagian tubuhnya gitu. Jadi itu benar banget komunikasi. Hal lain? Ada rasa percaya juga yang diberikan oleh orang tua. Artinya ketika si anak mau cerita ke mama papanya, orang tuanya menaruh rasa percaya. Aku pikir gitu. Komunikasi kan sejalan sama trust. Lagi? Ya, jangan sembarang, misalnya kalau misalnya ditawarin untuk ya, merekam gitu, kalau menurut saya itu kan sangat berbahaya ya. Walaupun konsen sebaiknya sih kalau misalnya kita bisa tolak aja, karena kita kan nggak pernah tahu kan orang sifatnya bisa berubah suatu saat, nggak tahu kapan. Jadi masih mending hal-hal yang sangat beresiko itu jangan diposting atau jangan mau menuruti kemauan si pelaku gitu, atau mungkin saat itu mungkin belum jadi pelaku tapi masih pasangan, jadi kita tetap harus hati-hati sih sebenarnya. Kan pasangan belum tentu sampai merit juga ya. Kan udah Nah, merit juga kan iya. bisa jadi pelaku. Sedangkan udah merit aja masih bisa kan melakukan Iya. sesuatu yang Tahu-tahu jadi mantan kan. Kembalikan ya, kalau enggak makanya kesebar. Repot. Itu masuknya ancaman. Tapi ada juga sih yang suaminya mau memanfaatkan Nah. istrinya ya, jadi eksploitasi. Jadi akhirnya ke penjualan kan. Dia ambil foto-foto istri. Kalau namanya suami istri mungkin dianggap ya anak-anak aja gitu ya. Tapi kemudian si suaminya punya motivasi lain dan akhirnya diposting, misalnya dijual. Itu kan banyak banget ya. Tapi kenapa sih Bu orang pada senang untuk yang walaupun nggak jadi korban ya, walaupun nggak ada yang jadi pelaku, tapi senang untuk di video kayak gitu tuh emang wajar atau tidak wajar sih? Kalau misalnya kan ada ya orang-orang yang Kita tanya ya sama yang iya maksudnya apakah itu kepuasan tersendiri atau seperti apa? Tergantung jawabannya. Kalau di psikologi nggak ada jawaban yang pasti, tapi tergantung. Tapi sebetulnya kan
itu tetap aja bagian dari privasi kita ya. Sejauh mana dia kayak gitu, bisa jadi dia exhibitionist misalnya kalau yang gangguannya ya, bisa spektrum ujungnya gitu, ekstrimnya bisa jadi dia exhibition gitu, punya kecenderungan atau patologi istilahnya gitu ya. Berat banget ya, patologi itu apa tuh? Yang punya kecenderungan lah atau tanda petik penyimpangan perilaku ya, yang ingin menunjukkan bagian-bagian tubuh tertentu. Jadi kayak kalau misalnya orang gitu ya lagi jalan terus tiba-tiba ngelototin celananya. Ya. ada. Jadi dia puas kalau dia mempertontonkan bagian tubuhnya ya. Kalau kita, apalagi kalau yang di takut, kaget, dia tuh biasanya gitu. aku pernah, bukan pengalaman saya sih, dulu waktu SMA ingat banget dulu kan belum seviral, kita kenal kata viral, kata trending gitu kan, di gang-gang kecil habis pulang sekolah gitu. Iya. Sasarannya gitu tuh pasti anak-anak. Iya. Pulang sekolah gitu, padahal itu bukan cuma satu siswi SMA gitu ya. Teman saya cerita sampai dia entah dia teriak, entah dia nangis, sampai stres sendiri kayak itu, padahal udah peristiwa lampau. Saya pikir nggak bakal terjadi lagi, sekarang rupanya kejadian lagi. Masih gitu, banyak. Oh iya. Masih banyak banget. Tapi sisi lain bargaining position sampai saat ini sih perempuan bargaining positionnya masih sulit ya dalam relasi suami istri itu. Kalau umumnya ya mungkin ada juga yang udah bisa gitu yang setara, tapi umumnya kalau suaminya yang minta nggak bisa nolak. Kalau nolak nanti gimana gitu, apalagi kalau misalnya disertai ancaman-ancaman gitu atau bujuk rayu gitu, nikah keharmonisan rumah tangga kita misalnya gitu ya. Nah ini kan bahaya banget. Kayak lagu Demi Kau dan Si Buah Hati. Bener banget ya. Itu ketahuan banget ya angkatannya. Nggak tahu lagu apa. Nah tapi itu dari sisi pencegahan. Kalau pencegahan kitanya ya, kalau terkait penggunaan metode internetnya gimana? Untuk mencegah konten-konten pribadi, walaupun bukan hanya foto-foto tadi ya, foto-foto atau video gitu, tapi kan kadang-kadang yang pun tidak bernuansa seksual apapun bisa disalahgunakan oleh orang lain. Nah kita kan perlu tuh ada privasi ya, menjaga keamanan. Coba deh, kayaknya saya pernah baca di SafeNet, coba mungkin ada yang bisa cari nggak gimana tuh cara mencegah ya. Tulisannya FAFE. Bantu ada dapat tuh. Gimana caranya supaya kita terhindar, teman-teman semua, ibu bapak juga terhindar ya dari bahaya KBGO ini. 1. Apa itu? Pisahkan akun pribadi dengan akun publik. Kadang kita satuin ya email yang kita pakai pekerjaan dengan email Facebook dengan apa gitu, seringkali nggak di. Ini penting banget ya Bu. Oh iya. Atau ini kalau anak zaman sekarang tuh tukeran email dan password Bu. Ada kepercayaan. Password juga sama Iya, pacarnya. iya, jadi pacarnya bisa buka Instagram dia bisa buka Instagram pacarnya. Oh Jadi dulu mah tahu. HP, sekarang mah email kan. Dulu itu tukeran HP-nya itu kan. Apa kan nomor rekening hati? Sama PIN-nya, PIN ATM ya. Itu udah step selanjutnya lagi. Setelah tukar password tukar PIN mungkin. Baru dengar nih saya sampai Aku juga baru dengar. Jadi pacarnya tuh di rumah bisa buka Instagram dia DM dengan siapa gitu. Sebagai bukti Supaya aku dia padamu. percaya. Sebagai bukti aku padamu. Ini salah satu. Dominasi loh. Ah iya. berarti nggak ada rasa percaya dan curigaan dulu Karena ya. alasannya justru itu, supaya saya bisa percaya sama kamu harus membuka diri Ini terhadap ya saya. toxic relationship Iya. yang waktu itu kita ngomongin Oh gila. iya, yang nggak sempat nonton bisa dicek lagi. Iya. Yang lain tuh Ini dapat yang lain banget. Benar kali dia di sini. Oke, apa lagi yang penting? Yang kedua, cek dan atur ulang pengaturan privacy. Dari nama, foto, nomor ponsel, lokasi. Jarang banget ya kita cek itu kan. Sedetail itu ya. Sebenarnya sih jarang banget, saya juga jarang banget tuh. ganti password kalau bisa. Ganti-ganti Lupa password. perkara tanya sama dia. Bukan masalah apa-apa yang lupa ya. Tanggal lagi. Kadang password yang ini sama dengan yang ini. Iya. Iya banget sih sebenarnya. Sebenarnya banyak tapi ya susah sih ya. Sebenarnya susah.
apalagi sekarang kan ada Instagram, Facebook, Twitter, email. Terus kalau passwordnya beda-beda emang kadang-kadang PR ngafalinnya. Makanya kita cenderung sama, ternyata salah. Ternyata bahaya. Jadi mesti rutin itu ya, ubah password di semua. Nggak harus diubah sih, cuma harus diperhatikan ya. Bener nggak El? Tadi nggak harus diubah kan, tapi cuma Diperhatikan siapa yang bisa ngakses data pribadi. Iya, ada pertanyaan gitu sih benar. Nah, yang ketiganya ini berkaitan. Ciptakan password yang kuat dan nyalakan verifikasi login. Ya, sekarang soalnya itu verifikasi dua langkah, verifikasi dua langkah itu ya, factor authentication ya. dan Iya. nggak semua sih melakukan itu ya. Nggak tahu nih yang muda-muda yang sebenarnya generasi milenial melakukan itu juga nggak sih? Belum. Saya belum. Aku sebenarnya suka diminta, suka diminta. Milenial. Berarti apa? 9 tahun 95 ke atas. Nggak mau satu generasi banget ya jatuhnya. Banget ya. Tapi memang males sih Kak, kadang-kadang kayak gitu kan merepotkan. Ya ribet. Iya. Iya, padahal ya ketika kita bicara dunia yang cyber ini, yang online ini ya, setiap online itu detailnya kita harus perhatikan kan. Jadi kan sebenarnya akun kita tuh kayak rumah kita. Betul. Jadi rumah kita aja kan kita kunci baik-baik ya sebenarnya. Iya. Atau kita kita punya power untuk siapa sih yang boleh masuk ke rumah kita atau kamar kita lah sebenarnya kan. Tapi kan sekarang kita nggak sadar tuh itu jadi ruang publik yang semua orang bisa akses, bisa Jadi lihat. museum Kak, orang bisa datang keluar. Iya benar, kayak museum sekarang. Diakses oleh semua orang. Biasanya nggak ada batas ya, kita kebuka banget kalau di medsos. Kalau di rumah kita rada tertutup, tapi kalau di medsos rata-rata agak terbuka. Hal lain apa tuh yang ininya untuk pencegahan? Yang keempat, jangan sembarang percaya aplikasi pihak ketiga. Ini sih contohnya kayak di Facebook biasanya kan ada kuis-kuis gitu kan, login lagi. Nah itu harus hati-hati katanya. Iya. Karena itu tadi kalau misalnya Tidak kepribadian kamu. Saya sering banget. Udah pernah juga. Dulu sekarang kan udah jarang pakai Facebook sebenarnya. IG. Selebgram soalnya selebgram. Nah dulu kenapa sih bahayanya berarti dia di ini ya? Kan kita biasanya masukin password, masukin email kita. Password juga kan? Dan biasanya ada izinkan apa gitu kan, dia akses apa, kontak, akses apa. Nah kadang kita suka nggak memperhatikan itu. Iya, cuma baik-baik tinggal aja, klik-klik yang aja. izinkan terus jadinya bisa dipakai sama dia. Emang sering banget sih itu ya, paling banyak yang dipakai apa yang nyoba pakai aplikasi itu gitu. Apalagi ya? Lalu sebelum ini kayaknya udah mulai lapar. Oh iya. Aku dari tadi tuh ya mau lihat sebenarnya Pancasila. Ini yang juga kasih kedelai asli, enak banget. Jadi Jam bisa ya. Endorse dulu deh, endorse. happy kami, happy you. Happy Me dapat ini. Lanjut. Sambil ini ya teman-teman. Iya. Ini aku baca nih ada tentang lakukan data detox. Data detox itu seperti apa ya? Ada nggak tuh penjelasannya di situ? Tactical Fit dan Mozilla telah menyusun data detox untuk mengecek keberadaan data diri pribadi di internet. Silahkan coba data detox agar dapat menjadi pribadi yang lebih mempunyai kendali atas diri di ranah online dengan mengakses data detox.myshadow. Nah, Ternyata bisa kayak gitu ya? Kayaknya kita harus coba, soalnya saya juga belum pernah. Ternyata cuma badan aja yang bisa detox ya. juga ya. Buang semua racunnya. Iya, racun-racunnya biar dibuang. Tahu-tahu kalian semua akhirnya ter-unfriend. Keren dong ya. Ternyata toxic. Selain itu, Maksudnya apa itu ya? Maksudnya apa ya? Detox mungkin kayak tadi ya, mungkin kita ini Oh, gambar atau iya, gambar. ini baru lagi kemana dan lain sebagainya. Tapi itu disarankan untuk dihapus satu. atau mungkin juga menghapus foto yang mungkin dulu pernah foto yang enggak gitu kan? Yang biasa ambil Oh yang iya itu gimana Pak? Iya. Sampai keselak nih kan. ya kan enggak makan sambil di atas meja kan enggak. Tapi katanya sih kalau jejaknya itu nggak bisa dihapus kalau foto-foto kayak gitu. Kalau udah sempat diposting di namanya itu nggak akan. Dia tersimpan di awang-awang sana kali. Iya, Kalau big data.
storage-nya Di big data. yang gede banget yang di Alaska itu yang berapa? Ya di big datanya tersimpan. Berarti kalau kita ngehapus harus ke sana dulu. Tapi Menkominfo juga bilang nggak bisa. Jejak padahal sebenarnya kalau korban yang dibutuhkan oleh korban selain pendampingan psikologis itu kan sebenarnya Dipastikan bisa kan bisa di take down ya, dihapus gitu, dihilangkan jejaknya, ternyata nggak bisa juga. Iya. Ingat guys, jejak digital itu abadi. Saya ingat berarti banyak foto-foto ini ya. Dulu zaman-zaman Facebook foto-foto Alay-alay ya. Kayak gini. Oh, itu mah nggak apa-apa. Yang sakit hati itu kan udah foto mesra-mesra sama pacar, pokoknya putus. Kapan berapa tahun kemudian muncul lagi tuh foto pacar. Diingetin lagi. Untung jalan Foto memori biasanya ya. Dia juga Betul gitu lagi mesra sama Atau pacarnya. bukan di internet kan bisa gini. Ada banyak kasus juga yang fotonya pakai HP gitu ya, meskipun nggak diupload, tapi kemudian kita pikir udah dihapus nih. Lalu HP-nya pindah tangan, dijual, diakses sama orang, bisa dikembalikan lagi filenya. Nah itu kan yang bisa berbahaya juga. Kalau jual second hand itu berarti harus benar-benar Dihapus dulu. Ya, balikin ke itu factory apa sih? Reset. Desainnya factory reset. Oh, Jadi dia factory-nya. jadi seperti kosong. hati-hati yang mau jual-jual nih. Jangan jual sembarangan. Tapi itu kan data primernya Pak. Nah, Iya. yang masalah sekarang kan data sekundernya nih yang udah sempat kita upload, kan Nah, hitungan itu. detik tuh udah nyampe di rumah orang lain. Dia bisa dengan mudah screenshot. Iya. Simpan di HP dia. Betul. Itu yang bikin mungkin Menkominfo merasa sulit untuk menghapus jejak digital. Jadi Iya, ya, betul. di awalnya dari diri sendiri ya, sadar apa yang Sekunder, dia yang primernya udah dihapus, malah yang sekundernya masih ada di mana-mana ya. Betul. Yang sekunder yang tertiar. Screenshotan. Saya tuh pernah lihat ada yang posting paspor, foto Oke. paspor dia gitu, KTP, surat kelulusan anaknya yang Nggak sebenarnya disensor. nah dia posting aja kan mungkin bahagia ya, Tenang. gue dapet paspornya udah sekian lama diurus akhirnya Bisa dapet. keluar negeri kan. Padahal itu bahaya banget kan, Iya. bisa banget dimanfaatin. Nah kayaknya kalau sekarang kita harus benar-benar hati-hati, jadi bukan hanya sekedar foto atau video pribadi, tapi juga Dokumen- hal-hal dokumennya. dokumen seperti itu juga penting banget untuk diperhatikan privasinya. Atau misalnya di HP kita kan langsung terhubung ke Google Google Drive, ada gitu ya fotonya langsung itu. Nah kita merasa kan asal foto-foto aja, tahu-tahu udah Masuk Google Drive. nah sengaja sebar. Selain itu juga lokasi, Bu. Kalau di Iya, sini lokasi sih, ya. lokasi juga jangan hindari berbagi lokasi pada waktu nyata, real time. Iya, Itu bahaya juga. Ya. Mungkin bahaya Yang itu ya. foto ya gitu kan. Oh ya sering ada juga. Malah memberitahu posisi kita di mana kan itu. Lagi makan bakso di jalan apa gitu kan gimana ya. Apalagi kan ngajak-ngajak itu. Itu dunia tahu gitu. Dia tahu makan enggak diajak. Tapi Bu, kalau misalnya Harus live post aja ya. kalau misalnya makan bakso gitu kan, upload sekarang, padahal makannya minggu lalu. Karena kan kayak Facebook gitu kan kadang kita main posting-posting main approve aja nih, nggak tahu siapa main approve. Kan kita nggak tahu dia lagi akses kita apa enggak nih. Apalagi misalnya teman-temannya anak remaja gitu ya. Terus diposting lah lagi makan di sini, real time. Kan itu orang yang berteman dengan dia itu yang ternyata jahat bisa cepet-cepet. Iya, Dan betul. itu bisa merencanakan kejahatan yang macam-macam. Kekerasan offline tadi ya Kak, bisa Betul. menghapus secara langsung. Bener. Berarti uploadlah 1 jam kemudian. Setelah pergi. Tapi kalau nggak bisa ya jangan. Ada surat tertinggi. Atau begini sebenarnya kan, ya tapi itu sih pertanyaan filosofis. Apa sih pentingnya kita posting kan? Biasanya pria ya. Kecuali Pria. punya teman kita, Iya. terus endorse gitu terus. Ini enak loh bakso ini gitu. Iya. Atau tadi siapa yang jualan Atau ini lagi minum susu jok kita nih enak banget gitu. Atau karena Terus prestis kita juga. endorse. Tapi baiknya sih nggak real time. Jadi banyak orang tuh yang lagi merasa ini tuh sebenarnya bukan online gitu kan. Dan sebenarnya aku pikir zaman sekarang salah satu persoalan tuh kita krisis identitas, krisis pengakuan. Saya baru mimpin satu acara remaja, satu gereja di Jakarta yang gede. Itu anak umur 13 sampai 15 tahun lah SMP. Terus saya bilang apa sih yang sering salah satu hal yang sekarang ini mengemuka, cuma nggak dapet chat aja, chat atau chatnya nggak dibales,
itu langsung self harm, melukai diri sendiri. Bisa. Aku kaget dong. Hah, masa begitu? Iya kak katanya. Jadi ngechat nih teman-temannya itu sih nggak dibalas-balas, dan itu parah kan? Saking apa ya? Nggak ada rasa aman gitu terhadap diri sendiri. Ada kebutuhan yang nggak dipenuhi dan dia merasa nggak berharga gitu kan. Jadi akhirnya ke situ, siapa lagi sih yang ingin saya gitu Ya, atau posting foto di Instagram terus nggak ada yang like, bikin depresi. Oh, kita bisa aja ya, kenapa ya? Kita kan ya lu. Kalau dia masalah dengan dia Biasa aja. Kalau saya bilang beda. ini kenapa sih nggak ada yang like, kita hati gitu. Tanya suami kenapa nggak like? Jadi mungkin perlu ini ya, kalau salah satu tadi kan si Ira bilang kita harus gimana ya melihat ulang apa sih sebenarnya media sosial ini buat kita gitu ya. Aku nggak endorse ya, tapi di salah satu saluran internasional aku baru nonton, judulnya tuh Sosial Dilema. Gitu ya, tahu ya salurannya. Itu bagus, itu bagus, harus ditonton. Dan rupanya kita perhatiin nggak kalau misalnya kita nih ya sekali buka satu aplikasi, kita beli kursi misalnya, akan muncul terus iklan tentang itu. Karena kita nih diawasi oleh si pengguna ini. Jadi dia punya mesin kan yang canggih banget. Kita tuh diawasi, dia tahu kita suka apa, dan bahkan sekarang yang lebih canggih di tayangan itu dia bisa memprediksi langkah kita ke depan. Kita belum tahu, dia udah tahu. Ih, pantesan kalau aku baru mikirin aku udah muncul iklannya. Berkali-kali aku baru mikirin mau beli sesuatu. Iya, Iklannya sudah Itu muncul. digital intelligence ya namanya. nanti boleh kalau mau nonton di sini ya, yang tinggal di sini nanti boleh nonton atau Siapa sih di mana Bu? Siapa? Di sini di mana Bu? Hah? Di sini di mana? Enak. Jadi gitu, jadi gara-gara nonton itu dan aku ajakin anakku nonton, kita nih sekarang udah nggak pernah sendirian sebenarnya. Nggak pernah, bahkan di kamar kita yang tertutup kalau kita bawa handphone itu kita nggak pernah sendirian. Dan rupanya si perusahaan-perusahaan media sosial itu bahkan bisa membuat kita, kalau dia kan punya ini, ada namanya engagement time, dan kita terkait ke dia itu berapa lama. Begitu kita nggak terkait dalam bentuk sekian waktu tertentu, Dia tanyain. bukan cuma dia tanyain, dia buat, ternyata ya si Anu melambai kepada kamu. Iya benar. Itu tuh sebenarnya buatannya mesin, teman kita nggak pernah melambai. Tapi supaya kita balik ke situ, dan ngerinya kenapa kita harus selalu terhubung ke dia, karena kita ini produk. Kita ini produk kok. Terhadap dia jual kepada siapa? Kepada pemilik produk, tukang sepatu, tukang baju, tukang furniture. Jadi kita ini produk yang dia jual. Ngeri kan? Interest kita tuh dia jual. Dia jual orang yang berjualan Iya. produk tertentu. Karena misalnya ya suami saya pernah, dia punya produk kan, dia pasang di Facebook 1 jam 1 juta habis untuk advertisement itu. 1 jam 1 juta, dan ada banyak temennya yang sampai ratusan juta supaya muncul terus iklannya. Dan si Facebook ini misalnya kan dia bisa ngasih harga besar karena dia tahu ini presisi. Kalau sepatu ya kesini munculnya di wall ini, kalau mobil di wall sana, kalau baju di wall sana. Jadi nggak pernah sama. Setiap orang itu sangat khas tampilan Facebooknya ternyata. Iya. Gila kan? Sekarang kalau jadi korban gimana dong? Kalau sekarang kita jadi korban, kalau tadi ini ya orang tua komunikasi. Nah kalau kita yang jadi korban gimana nih? Apa yang harus kita lakukan? Biasanya kan kalau jadi korban kecenderungan kita takut kan, lalu kita hapus-hapusin semua. Ya. Bener nggak? Kita hapus-hapusin semua. Ternyata sebenarnya kalau kita jadi korban justru kita harus menyimpan bukti, screenshot dan sebagainya. Kalau misalnya itu kiriman apa untuk kita jadikan misalnya alat bukti gitu untuk dilaporkan. Apalagi kira-kira kalau jadi korban tadi ya, kalau misalnya kita menerima kiriman gambar-gambar apa, screenshot, simpan. Terus apalagi harus kita lakukan kalau kita jadi korban? Laporkan. Oh iya. Mungkin yang pertama banget kalau kita shock gitu ya, kan pasti shock ya kayak gitu. Carilah orang yang bisa kita percaya untuk ceritakan. Karena dengan cerita itu bagian dari rilis. Karena kalau kita simpan terus itu kita makin lama makin depresi. Dan kecenderungan untuk menghapus semua data itu jadi makin besar. Tapi kalau kita share misalnya, baru dikirim nih, terus kita screenshot, kita tanya sahabat kita, sini kirim kayak gini loh, aku harus gimana ya gitu. Atau ke orang tua kalau kita percaya ya, atau ke pendeta, atau bisa juga ke konsulen Gorebang, ke para konselor konsulen Gorebang gitu. Jadi artinya tadi ya, jadi pertama dokumentasikan, bisa juga report ke media sosial itu,
atau ke kepolisian tadi, terus cari bantuan, jangan menyimpan sendiri, karena dalam kondisi seperti itu sebenarnya kita sedang memerlukan bantuan, yang jangan ragu, entah itu ke orang tua, kemana kita perlu, atau ke pasien legal misalnya, bisa juga di kontak. Apalagi kira-kira kalau kita jadi korban? Kalau anak-anak sekarang ya Bu, ini kita beralih ke Twitter nih, ya kan katakan kalau Twitter nih lagi ada yang trennya spill. Jadi ketika dia menjadi korban entah kekerasan seksual, entah kekerasan fisik, ketika dia siap untuk rilis tadi dengan ruang bercerita, dia spill di Instagram kan. Jadi dia buat thread yang bersambung. Nah, cuman kalau sayangnya banyak yang membuat thread ini bukannya justru didukung sama netizen Twitter, tapi ya memang ada yang mendukung, tapi ada juga yang malah menyerang korban. Nah itu yang jadi korban harus gimana nih? Dia udah berani loh spill, dia udah mau rilis gitu, tapi atau memang hukumnya tidak ada untuk melindungi korban? Gitu. Nah kalau UU ITE itu gimana ya? Nah itu lagi masalahnya. Itu lagi masalahnya. Pedang bermata dua undang-undang ITE ya. Jadi kayak tadi Sira udah jelasin kan. Kalau misalnya video itu atau foto itu kita kelihatan terpaksa atau dipaksa, nah itu kita bisa dituntutkan. Tapi kalau misalnya tadi nih kita mau kirim ke pacar kita ya video gitu, kita striptease gitu misalnya, buka baju, tapi kan pacar kita senyum dan sebagainya, suami ya atau suami tadi, ketika dibawa ke hukum kita kalah. Kamu setujui kok, kamu mau kok, dan bahkan kita bisa dituntut balik sebagai pelaku pornografi. Gitu sebenarnya, jadi riskan, makanya lebih baik enggak gitu dari awal. Tapi kalau udah nah kalau udah terjadi, artinya kita harus melangkah ke depan kan. Jadi tadi pertama dokumentasikan, yang kedua cari bantuan, ini banget supaya kita bisa, karena kalau sendiri kan buntu ya, pikir kita nggak tahu harus kemana, apa yang harus kita lakukan, jadi kita perlu bantuan gitu. Dan yang lainnya memang segera menghubungi, kalau misalnya memungkinkan ya, menghubungi kepolisian dan sebagainya, walaupun tadi ada persoalan-persoalan terkait hukum tadi gitu. Apalagi ya yang kira-kira kalau sudah jadi korban? Aku pernah ini, nggak tahu nih teman-teman ikutin atau enggak, karena ini trending juga, trending dunia viral yang dia adalah korban kekerasan di rumahnya gitu ya, dan ada seleb, tapi ini sih masih jadi tanda tanya gitu ya, yang bikin tanda gini, bahwa dia mengalami kode gitu ya, kode, dan itu masuk ke salah satu media sosial, boleh disebut di sini nggak? Iya, TikTok. Oh, TikTok aja dulu. Aja loh. Karena dari Instagram kita dibilang gitu. Iya, gitu kan. Dia bisa gunakan TikTok ya, kode-kode bahwa dia benar loh gitu, dia benar loh bahwa dia adalah korban KDRT. KDRT kan gitu. Ya, walaupun TikTok gitu ya, tapi nggak tahu ya sekarang orang jadi salah gunakan gitu ya. Jadi bercandaan. Iya, itu gimana ya Kak? Padanya gimana katanya? Gini. Atau ada yang Iya. help gitu. Karena masalahnya ini kode dimengerti sama orang Indonesia nggak? Karena kan ini biasanya luar. Kayaknya memang kita perlu ada satu kode yang kita bisa dipahami oleh semua orang. Kalau itu tuh minta bantuan. Parahnya kan kalau di gini dianggap itu tarian lagi gitu. Iya. Lagi TikTok dari orang yang serius, maksudnya serius dia adalah korban, terus disaksikan oleh banyak orang yang punya akun itu pastinya TikTok. Ini mah nggak percaya deh gitu, nggak remeh. Padahal dia lagi minta tolong. Ya. Mungkin bisa dengan kita yang tahu, kita kampanye kan. Maksudnya kita buat campaign untuk supaya orang-orang tuh tahu ciri-ciri orang yang korban, ciri-ciri orang yang minta pertolongan gitu. Jadi kayaknya campaign-campaign di media sosial kita pribadi pun perlu gitu, biar orang-orang tuh tahu. Ya, dan buat teman-teman Facebook, teman-teman yang sedang menyaksikan serupa ini jadi catatan penting buat kita semua ya. Gitu. Jadi kita harus memperhatikan betul. Kadang dia sambil senyum ceritanya, tapi dia menunjukkan kode-kode tertentu yang perlu kita benar-benar perhatikan. Kepedulian kita sangat dibutuhkan seperti ini. Berarti kita harus peka ya, Emang harus dengan peka lingkungan sekitar kita. Nah, bicara soal kepekaan, sekarang sebagai pendamping nih, kalau tadi sebagai korban ya,
jangan malu, kita harus cari bantuan. Lalu sebagai pendamping apa yang harus kita lakukan? Sebelum istirahat itu ada satu hal yang penting ya teman-teman yang nonton Facebook ataupun kita semua ingetin sama semua orang yang ada di sekitar kita, kalau kita jadi korban itu bukan salah kita. Tuh, jadi jangan langsung tadi ya saya paling yang cerita, ini kayaknya aku deh. Selalu ingat bahwa ketika orang menunjukkan alat kelaminnya atau menyebar foto kita ke Facebook, ke media manapun, itu salah dia. Itu salahnya pelaku itu. Kita sama sekali nggak punya adil di situ. Kan orang suka gitu ya, kayak tadi itu salah gitu. Kamu sih bajunya terlalu pendek, kamu sih ketawanya gitu ya. Terlalu, atau kamu sih memang kamu kan yang mau, kamu yang apa tuh namanya? Ada istilahnya tuh pengen diakui gitu. Jadi kamu kirim-kirim foto atau gambar gitu. Arsis lebay gitu ya. Atau ketika kita lapor atau kita cerita, kamu lebay gitu. Jadi selalu ingat bahwa kalau terjadi kekerasan, saya selalu percaya itu memang pelaku yang memilih untuk melakukan kekerasan gitu, dan bukan karena kita. Ya lanjut. Gimana tadi? Jadi pendamping ya Bu ya. Sebagai pendamping. Dan jadi pendamping juga nggak harus konselor ya Bu. Bisa jadi teman dekat kita mengalami itu dan kita yang dipercaya sama dia. Apa yang bisa dilakukan? Kalau misalnya tadi ya kita bukan konsul tapi kita dengar atau tahu gitu ada orang yang jadi korban seperti itu, korban kekerasan seksual berbasis online misalnya, apa yang bisa kita lakukan? Paling sederhana, Paling enggak ini dulu dengar apa istilahnya, ketika dia udah ready, udah siap, lalu kita adalah orang yang dipercaya dia, lalu dia teman kita tuh karena udah percaya lalu terbuka, mulai dari itu dulu. Artinya dia harus siap dulu. Oke, saya punya nih teman yang bisa dipercaya, saya cerita deh sama dia gitu. Dan kita pun telinga kita ini siap dengar aja dulu tanpa judgement ya. Itu paling penting. Dan itu yang harus terus dilatih, soalnya susah banget ya tanpa ngejudge. ngapain sih kamu posting gitu? Iya. Ya ampun, ngapain sih kamu Malah saya tahu kan Kak. Itu gimana mau dia lanjut cerita? Aja udah ya, semua juga nyalain. Apalagi cerita. Apalagi kalau misalnya kita biasa ngejudge, terus kamu kenapa lagi, aduh maaf kata misalnya, aduh bodoh banget sih kamu, kenapa kamu sampai posting kayak gitu kan ya. Apa mulut kita suka nyerocos gitu Kak Ira? Nyerocos sama nyebut. Ya tapi kan sebenarnya tuh di sini nih akarnya ya, dan itu yang mungkin harus kita lakukan juga, membongkar cara pikir kita gitu, bahwa itu tadi selalu yang disalahin itu korban, bisa disebut reviktimisasi. Dia udah korban, terus bikin korban lagi. Jadi yang paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah percaya pada cerita dia. Dengarkan, percaya, dan tadi ya jangan cepat ngejudge gitu. Mungkin baiknya ditanya waktu itu apa yang membuat kamu mau posting, malah mungkin kita bisa temukan dia dipaksa sebenarnya sama pacarnya atau ada relasi, pasti sih selalu karena ada relasi kuasa yang sangat timpang kan. Atau ya cari bantuan sama-sama. Kami Berjejaring. Berjejaring. Kita juga kan nggak bisa bekerja sendiri ya, walaupun kita sebagai lembaga lainnya, kita juga pasti bekerja sama dengan orang yang biasanya udah, atau lembaga yang udah biasa nangani soal berbasis online gitu ya, cyber crime yang kayak gitu. Itu kan nggak semua paham ya, apalagi ketika lapor ke polisi itu nggak mudah juga kan. Beberapa kali ketika baru ancaman itu nggak bisa diproses juga, makanya penting banget nih rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual untuk segera disahkan sebagai undang-undang yang melindungi korban, yang memperhatikan benar situasi khusus yang dihadapi korban gitu sih. Mungkin bisa jadi topik serupa berikutnya ya. Iya. Ngomongin soal RUU PKS ya. Benar banget. Jadi untuk kali ini poin penting yang kita bisa dapatkan dalam percakapan kita saat ini kira-kira apa? Yang Perlu berhati-hati. Kalau dari aku perlu berhati-hati di dalam menggunakan sosial media. Bijaklah bersosial media. Oke. Aku nggak umbar-umbar segala sesuatu yang semestinya itu privasi buat saya di media sosial. Aku bertobat. Jangan manfaatin orang lain kepentingan diri sendiri. Ada lagi nggak hal lain? Sebagai pendamping, kita juga perlu
menambah wawasan kita ya soal kekerasan berbasis. Kayak kita hari ini kan banyak baru tahu ini ternyata kita perlu mendalami lebih banyak lagi, banyak hal yang perlu kita ketahui supaya kita makin terhindar, terus juga bisa makin tahu cara menangani atau setidaknya supaya tidak tadi ya malah jadi menyalahkan korban atau malah kita bertindak malah salah. Tadi maksud hati mungkin maunya mungkin pelapor malah jadi pelaku nanti. Nah itu juga itu perlu banget kita harus makin menambah wawasannya. Ada lagi? Ini dengannya apa? Kalau saya Makin berkampanye ya, saya juga ya. kalau saya sih sadarnya jenis kekerasan itu semakin lama semakin bertambah, beranak pinak gitu, dan makin bikin kita nggak masuk akal banget nih kayak gini gitu. Jadi yang bisa kita lakuin itu tadi yang kayak dibilang, jadi bijaksana buat diri sendiri, lalu kalau bisa dirinya bisa jadi dampak positif buat orang lain, entah jadi pendengar dari korban, entah jadi orang yang campaign. Teman-teman jangan lupa itu ya di personal account-nya, atau ya setidaknya dengan memberitahu anaknya, adiknya, kakaknya, karena kan seringkali pelaku menjadi pelaku karena kalau saya sih melihatnya dia nggak sadar gitu kalau dia melakukan itu ke orang lain, ada kemungkinan orang lain melakukan itu ke keluarga dia. Kan kalau keluarga kita diusik pasti kita nggak seneng ya, bagaimanapun jahatnya kita kalau keluarga kita diusik. Nah jadi ya mungkin itu yang kesadaran itu harus dibentuk kan, dunianya semakin wow gitu sekarang. Ada lagi nggak? Kalau saya belajar buat jangan mendefinisikan diri kita melalui media sosial kita. Kamu tuh keren bukan tergantung berapa followermu gitu ya, bukan berapa likesmu ya, emang kalau keren aja dari sananya. Itu Kalau dari saya belajar cerdas dalam berelasi gitu. Karena kan ini bukan bicara tentang online aja, tapi ini jauh di belakang itu ada relasi kayak pacaran, suami istri gitu kan, relasi pertemanan gitu, cerdas dalam relasi. Termasuk orang tua anak juga ya kan? Iya. Saudara, orang tua anak juga kadang memanfaatkan anaknya gitu ya untuk kepentingan tertentu. Nah ini kadang-kadang kan banyak orang tua tuh saking senengnya ya diposting aja foto anaknya. Saya belakangan saya udah bertobat, jadi sekarang masih posting foto anak saya, puji Tuhan. Itu saya tutupin mukanya pakai stiker. Nah memang mulainya karena anak saya yang kecil itu dia nggak suka. Bilang mami ngapain sih naruh foto aku nggak suka. Dan saya setujui karena itu penting buat dia kan membangun kepercayaan diri dia. Terus dia bilang, tapi saya senang, saya kayak dia lulus SD gitu. Tapi saya senang kamu lulus. Tapi aku nggak mau kelihatan mukanya, jadi aku kasih stiker foto. Itu penting karena banyak banget pedofil yang bisa pakai foto anak kita baik di Facebook. Jadi sekarang saya mungkin udah berapa tahun ini nggak pernah lagi posting foto mereka di Facebook. Kadang-kadang di WhatsApp masih, karena itu tadi saking seringnya gitu ya mama. Dan itu tapi sekarang saya bertobat, kalaupun saya pengen banget posting, saya tutupin mukanya pakai stiker. Karena kita nggak tahu itu foto bisa kemana dan bisa dijual sama para pedofil itu. Wah berarti saya harus bertobat. Saya senang banget sama keponakan, semua keponakan yang lagi lucu-lucu itu diposting. Saya harus bertobat. Jangan ya. Apalagi misalnya anaknya lagi berenang, atau baru selesai mandi, seger, lagi emang kadang-kadang diambil dari belakang tapi nggak pakai baju. Itu buat pedofil tuh surga banget tuh. Iya, begitu. Ya, dan satu hal penting buat teman-teman atau semua mitranya Mas dan Dureba yang menjadi korban, kita sama-sama berdiri bersama, jangan takut, jangan khawatir. Apapun yang terjadi, kita akan hadapi bersama-sama semampu kita ya. Jadi teman-teman kalau membutuhkan bantuan bisa segera kontak langsung di melalui Facebook, melalui Instagram, atau melalui email, atau melalui nomor kontak Pasien Dureba. Itu yang kayaknya udah Mau habis sama saya ntar. Di Facebook ada Pendeta Madiolin sama Pak Ferdinand yang ngomong. Ini Ibu dan Opa yang mudah-mudahan bisa juga berbagi obrolan kita sore hari ini. Ada pertanyaan nggak Kak di Facebook? Iya, jauh-jauh ini nggak ada.
Kalau untuk live selanjutnya pas 92 Bang, mungkin nanti kan informasi dari kami ya. Kalau paling dekat kan hari Selasa. Yang paling dekat ada hari Selasa itu di YouTube-nya GKP, MPK GKP, acaranya Lembur Pasdur, bicara topiknya soal seberapa penting RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Jadi teman-teman bisa gabung di sana, bisa diskusi, bisa bertanya. Siapa katanya? Bisa gabung Zoom juga ya? Berapa ya? 6:30 ya? Mungkin yang pembicaranya jam berapa ya? Hah? 6:30. Pokoknya cek deh di Pasdur, nanti kita posting di YouTube-nya MIK GKP. Siapa yang narasumbernya? Pokoknya narasumbernya tuh